Lu gimana tadi open mic, Tam? Gimana Bang Bon? Belum jadi tuh Materinya? Iya. Kurang apa ya? Udah gua nontonnya juga dikit sih tadi kayaknya. Aduh, Minjem bangkunya ya. buat pasang lampu. Lampu apaan lu, Di? Mana Bang Mas? Bon. Tahu gua tadi penontonnya kayaknya sepi ya, dikit ya. Iya. Kurang enak jadinya. Tes open mic. Nggak tahu gimana reaksi sebenarnya ya. Iya. Riz. Mas Indra. Jadi saya tanya tadi penontonnya berapa kan, Comika Event ya kan? 4 penontonnya, yang beli 4. Terus tadi yang sisanya di belakang-belakang? Bukan orang berarti. Karyawan itu. Oh, karyawan. Mereka udah kayak semenjak ada open mic di sini rutin ya. Tiap hari mereka itu yang nonton, karyawan-karyawan itu yang nonton, makanya. Tadi kurang responsif tuh karyawan tuh. Oh iya. Kurang lagi saya. Cuma kayak tuntutan kantor doang kali ya disuruh nonton. Ini apa Tam? Tepuk tangan. Kalau bagus gini dokter. Kalau kayak robot gitu. Soalnya paling yang streaming yang lebih banyak tuh, yang streaming. Tapi kan streaming nggak bisa. Nggak kedengeran nggak ketawa. Kita nggak tahu juga kalau Iya. misal ada gimana reaksi orang streamingnya. Sebenarnya dulu waktu di Malang tuh saya materi yang tadi itu udah dicoba, lumayan lah ya. Orang-orang Malang nggak tahu ya frekuensinya sama apa nggak orang-orang sini, tapi tadi kurs udah kurang. Gimana Bang? Kita salahin penonton 4 orang yang udah bayar nih. Aku ngerasa kayak open mic Jepara tadi loh 4 orang. Aduh. Sebenarnya emang Dikit yang nonton juga ya, dikit. nonton. Gitu emang, iya. Kalau di Jakarta pun sebenarnya walaupun banyak komunitas, kita ada tahu fasenya yang nonton segitu juga. Iya, cuman Setiap komunitas tuh. seenggaknya ada yang datang buat pure nonton open mic. Jadi dia rela nunggu gitu sampai selesai. Dia Kita kalau di Jepara di awal 3 nih, sampai akhir udah tinggal komik. Iya. emang sampai nggak jam stay. berapa? Biasanya, tapi emang permasalahan komunitas sih dulu di Malang tuh sampai tembus 12:30 pernah. Ya, Ya males lah penonton jam setengah dan satu. ini Oh. dan kadang mulainya nggak on time. Betul. Mulai nggak on time tuh bikin ini sih. Ya penonton karena juga. penonton dikit juga kita segen mau mulainya kan. Iya. Nggak ngikut kutipannya Panji kan, menunggu yang lebih baik menghargai yang tepat Menghargai yang tepat dari timbang menunggu Menunggu yang yang- telat. Oh, ada. itu kan konsepnya show kan. Show. Bang kalau Panji opening nih ya, dia punya quotes gitu, menghargai yang tepat daripada menunggu yang telat, karena yang tepatnya aja udah banyak. Jadi ya dihargain lah ya kan, kalau cuma tepat doang yang tepat Dia mah. punya alasan kuat ngomong gitu ya. Iya. So misalnya berapa 1.000, yang Iya. tepat orang tepat waktu udah 500, ya harus dihargai orang banyak. Udah cukup lah Udah 500 cukup itu. lah, heeh. Kalau kita 4, ya nggak usah dihargai. Ada ngobrol dulu ya. Tunggu dulu aja, Ada ngobrol sabar dulu. dulu. Iya, rame dulu baru kita mulai. MC tunjuk-tunjukkan di komunitas ya kalau masih sepi ya. Iya, iya. Segan mau. Iya. Assalamualaikum. Iya. 4 orang ngapain? Kenceng ya. Iya ngapain. Apa ya pelan-pelan ya. Itu kayak Assalamualaikum. Odi tuh biasanya gitu tuh. Jadi MC di sini ya kan. Yang nonton biasanya berapa dia yang nonton dikit. Di bawah 10 gitu diajak ngobrol sampai jam 9 biasanya gitu. Baru rame. Jam 9 baru maksudnya ada pecah Nambah. dikit-dikit tak. Naik tuh komik pertama, komik kedua. Tapi komiknya juga dikit sih, kadang-kadang nggak terlalu banyak. Jadi emang butuh MC yang Betul tuh. Kok MC sekelas Odi emang. jos ya, jos. Crowd walk-nya kan. Crowdworknya juga banyak ya di reels banyak. Instagram ya. Ya, gue sering lihat nonton tuh konten-kontennya Odi crowd walk. Udah masuk ini list Forbes dia. MC dengan crowdwork terbaik. Gokil. Iya. Mau bikin show dia, mau bikin show. So crowd walk. Bukan. Isinya MC doang. Dari awal sampai MC. Iya. Itu nggak kondusif gitu tuh. Kadang-kadang penontonnya cuma 4, nggak kondusif tuh kenapa ya? Apakah gara-gara berbayar ini? Apa gara-gara mereka sebenarnya pengen dihibur? Apa gimana? Ya kalau masalah berbayar, yang bayar-bayar mah mungkin iya juga. Tapi kalau yang di komunitas kan kita nggak bayar ya. Oh iya, Ada kalau juga open yang mic, ya. di open mic komunitas kan nggak bayar, tapi tetap aja ada ya, dikit-dikit juga yang datang. Atau Bahkan kayak yang datang emang cuma pengen makan di kafe itu ya, nggak tahu ada open mic. Jadi Iya. dicuekin aja kita. atau kita ini salah
pilih kafe biasanya. Oh gitu. Range harganya terlalu tinggi. Tinggi. Nah itu Oh, ini juga. permasalahan di komunitas mana-mana. Apa komunitas Jawa aja nih di Jaksel? Jaksel juga, sama juga. Iya, kita milih-milih. Emang ada juga gitu. Iya. Yang ngerasa kayak nggak mau nonton Sebenarnya di yang sini. terbebani sih ke komiknya. Kita mikirin tempat kafe tuh yang terjangkau untuk komiknya. Karena sebenarnya yang paling inti kan daripada adanya penonton mah ada komiknya dulu. Iya. Ya kalau ada penonton nggak ada komiknya mau ngapain? Nonton apa? Iya. Nonton bagus. Tapi kalau ada komiknya doang nggak ada penonton, ya minimal kita bisa sama-sama komik nontonin materi dah, Iya. ya kan, sharing atau apa gitu. Tapi itu seenggaknya komik juga beli minum. Betul. Iya. Nah, jadi tempat yang nggak memberatkan Iya, iya, komik gitu. Kalau di komunitas pada beli minum nggak? Pertanyaannya. Kalau dulu zaman dulu ya, itu ada yang nggak beli minum karena dulu es teh misalnya kan sekedar es teh nih kita bisa bikin di rumah. Harga 21 misalnya. Iya. Kalau komik-komik sendiri beli nggak sih? Minimal sih minimalnya es teh. Tapi ada beberapa di Jepara yang dikasih sama kafenya. Itu baru Iya. sekarang tuh kalau di Jakarta tuh. Baru Maksudnya sekarang dulu pernah ada sekarang tapi udah mulai istilahnya para yang punya milik kafe tuh udah mulai ngerti nih stand up udah mulai dihargain lah. Nah, iya. Minimal dihargain kayak gitu. Iya. Kasih cemilan, kasih minum 1 pitcher gitu-gitu kan. Jadi di kasir tanya, stand up mas? Oh yaudah nanti diantar, jadi nggak usah bayar. Oh. Pesan apa gitu ya. Oh iya biasanya dikasih pitcher sih kalau di Malang sekarang. Iya, Pitcher tuh apa? Dikasih pitcher. Teko. Iya, Iya, lah, teko. itu teko. Pertama. Ceret. Termos. Bukan dong. Aduh. Kalau kalian semangat nggak sih kalau sepi gitu? Maksudnya sebenarnya di rumah kan udah ngebadani nih. Wah, tapi seakan-akan di depan puluhan penonton sebenarnya ketika ngebadani. Ketika lihat itu kok, Di kepala kita iya. wah, ada muka-muka orang ketawa nih. saya sangat yakin ya. Ketika ngelihat ini tuh kayaknya ada komik yang gue nggak jadi dah. Kayaknya ada yang kayak gitu nggak jadi. Atau ubah setlist setidaknya. Iya. Setidaknya ubah setlist. Awalnya kan pengen nyoba materi baru habis nulis. Bener. Kita kan kalau kalian gimana? Bang Popon gitu nggak? Gue sebenarnya kalau kan lumayan ya fasenya di stand up nih. Dulu sih kayaknya kayak nggak masalah gitu mau nonton siapa berapa banyak orang tuh kayak sikat aja gitu, pede-pede aja. Tapi makin kesini kayaknya makin takut ya, makin takut. Nggak seberani dulu gitu kok. Kayak, iya bener takut nih kayak tadi bener menonton nih begini terus masih muda-muda misalnya. Minimal harus ganti setlist nih yang relate sama mereka. Kalau kita misal dari rumah bikin materi soal ini rumah tangga misalnya ya kan datang masih pada remaja belum berumah tangga semua. lagi, iya. Bagaimana nih kita mau nyampein materi ini? Mana Gimana paham caranya orang tahu, orang ngerasain juga ya. Iya itu juga. Minimal ganti. Kondisi penontonnya. Habis itu kalau cuman komik-komik sendiri juga aku ngerasain Bang Pon di Jepara. Berapa tahun tuh yang nonton komik-komik doang. Jadi aku ngerasa kayak ngapain sih? Apalagi kalau kita belum punya materi baru. Iya. Malu. Betul. Bawain materi yang minggu lalu ditontonnya orang yang sama. Betul. Nah, kalau di sini kan kayak masih bisa milih nih kita nih. Karena tiap hari kalau di Jakarta kan muter selalu ada open mic. Oh iya. Jadi kalau misal kita datang ke sini ternyata penontonnya enggak, ya udah besok aja di sana. Iya. Gitu masih bisa milih. Nah, di Jepara kan kita di seminggu sekali di situ doang. Susah gitu. Jadi agak malas gitu rasanya kalau apalagi kalau nggak punya materi baru. Ceng-cengan orang. Komik apal. Penonton apal loh, penonton. Iya. Gimana intonasinya. Padahal kalau dulu mentoringnya Radit yang di YouTube itu kita udah ngulang berapa kali gitu, 5 kali kalau nggak salah di open mic. Minimal ya. Tapi yang tempat berbeda juga. Tempat berbeda juga. Penonton yang berbeda. Masalah juga tuh buat komunitas, maksudnya di daerah ya. Di Kalau daerah sini, susah. gimana kalau di Jepara? Kalau misalnya ngetes materi buat show gitu, waktu itu Tama ada show kan? Dok? Aku ngetes, iya. Itu kumpulan materi yang udah dicoba dengan orang yang sama juga. Dan yang nonton show ternyata orangnya datang sama juga. Waduh. Kalau Bang Popon menerapkan itu nggak? Waktu misalnya Popon Minded kemarin diputer gitu? Iya, materi. diputer ke open mic di Jakarta, ke tes ke misalnya ke Jakpus, ke Jakut, ngetes ke Jaksel gitu-gitu. Buat tahu mana yang kena, mana yang enggak gitu. Pun kayak gitu-gitu ya, kayak masalah materi-materi juga kan
kayak bahasan yang di open minded misalnya soal LGBT itu pernah dibawa dikit ke Cibinong aja nggak relate tau. Dibawa belum sampai ke daerah tau, baru geser dikit aja ke Cibinong kayak Bogor sono udah nggak relate, orang sono nggak terlalu peduli. Maksudnya nggak sering lihat LGBT itu apa gitu, nggak diterpa gitu dengan kenapa orang ini bahas ini, kenapa orang ini kesel ini sama LGBT, kita di sini tidak ada gitu. Materi yang kota banget ya. Karena ya pestanya ke kota gitu. Dan kampung kayak gitu-gitu yang aduh beda-beda. Nah, mungkin itu alasan komunitas di luar Jakarta salah satu solusinya bikin tour open mic biasanya. Oh iya. Sering tuh. Jadi meskipun masih satu kota cuman dia pindah-pindah. Seringnya bikin gitu biar kita ada semangatnya. Iya. Bahkan komika daerah itu pengen nyoba misalnya seminggu di Jakarta terus nyobain 1 hari ini di sini. Iya, ada gitu ngerasa. Oh, terus merasa kerdil ya kan, waduh nggak bisa ternyata. Ya kita balik saja ke Jawa gitu. Kayak gitu yang Rasa dirasain. merenung. Harusnya aku kerja. Tapi kan kalau ada istilahnya kan katanya nggak boleh nyalain penonton kan. Betul. Iya. Itu gimana tuh Bang? Kan gini ya. Kalau kayak khususnya tadi kayak emang penonton yang nggak relate, misalnya kita padahal kita emang mau ngetes materi itu soalnya gitu. Jadi yang sebenarnya kalau kita mau menyesuaikan sama penontonnya biar relate mah bisa-bisa aja, cuma kan nggak jadi ngetes materi itu gitu. Iya. Kita nyiapinnya itu pada gimana cara. Kalau bilangnya Iya karena perform juga ya. Perform kan kita pengen menghibur. Kayaknya ada 2 sisi deh jatuhnya. Kayak kita kan kudu sadar kalau misalnya kita perform itu performnya ke siapa aja meskipun ke orang cuma 1 orang gitu. Tapi itu kita takut juga ya. Apa ya? Mental Kecuali materinya keresahan umum. Oh, itu. Iya, itu bisa. Kan ada materi yang ya memang itu tergantung penontonnya, bisa yang kena untuk penonton tertentu atau ada materi yang bisa semua penonton. semua penonton biasanya punya set sendiri tuh. Betul. Nah, kalau ada materi yang buat semua penonton tapi masih nggak kena juga gimana? Iya itu gimana tuh? Misalnya tebak-tebakan kan buat semua orang, bapak-bapak. Nah, itu termasuk ada ya. di suatu tempat show misalnya kerja atau apa job nggak dapet tuh gimana Tam, menurut lu? Pernah nggak Tam? Kalau sejauh ini tebak-tebakanku jarang nggak kenanya. Di suci doang. Itu ke 1 orang doang juga lagi. Ya itu sih. Ya nyiapin aja sih. Ya istilahnya kayak bom sled ya jadinya ya. Karena atau set alternatif aja. Iya. Misalkan kalau ternyata kita naik penontonnya nggak cocok sama materi kita, ya udah kita ganti. Tapi tuh dulu tuh ada di fase yang kayak misalnya kita udah pede nih ketemu penonton kayak gini, kita bikin set nih materi, oh kayaknya cocok nih. Begitu main nggak kena, mikir tuh di panggung tuh, oh ganti-ganti biar pokoknya berusaha sebagaimana mungkin buat kena. Kalau sekarang nih begitu main nggak kena, adalah selesaiin aja. Tapi soalnya kadang-kadang pengakuan lebih lucu Bang Pon. Iya. Waduh, waktu itu di Jakbar juga saya gitu lagi. Pas nyoba, nggak kena. Pengakuannya ternyata lebih kena pengakuan ya. Udah, mengaku aja gitu. Nah penonton ini butuh diedukasi nggak sih? Meskipun 4 orang mereka harus, kita semangat ini. Ya itu, makanya kalau dulu kan mungkin kita nggak bisa nih nyalain penonton karena penonton masih pada baru, masih pada awam. Kalau mungkin kesini kan penonton makin paham stand up, makin ngerti, bahkan tuntutan penonton makin tinggi, ekspektasi makin tinggi ya. Ini ke komiknya juga makin ini juga dong kalau minta harapannya kayak gimana tapi ngasih ke komiknya juga lumayan gitu, maksudnya dari segi perhatian atau dari segi support gitu ya kan, jangan cuma harapannya doang ditinggiin gitu. Tapi kita nggak bisa kasih beban ke penonton dong, misalnya mereka datang kan kita nggak tahu mereka habis ngapain nih. Habis kerja capek, duduk pengen nonton, pengen ketawa, mereka kan nggak peduli nih apa yang terjadi dengan komiknya, yang penting mereka datang pengen dihibur kan, harusnya kan. Kok menurutku itu ini ya tugas MC nggak sih itu? Maksudnya dia bisa tuh ngasih tahu apa ya keadaannya. Sorry nih, ada dikit nih. Ada tugas tidak tertulis ya kalau di MC itu ya, kayak ngerasa kayak harus manasin penonton ya. Ada istilah manasin penonton itu. Betul. Biar komik pertama yang naik lebih gampang, lebih mudah tugasnya buat menghibur, karena di awal udah dipancing ada
ada ketawa itu kan menurutku ada fasenya. Jadi kita dari awal misal cemberut nih, nggak mau ketawa sama sekali, tapi pelan-pelan ada pancingan, iya senyum dulu gitu. Jadi kayaknya meskipun nggak dibilang kalau itu tugasnya MC, tapi ada inian nggak tertulis. Iya. Memang harus kayak gitu MC. Oke. Nah kalau lihat Odi tuh gitu tuh, karena dia sendirian sebenarnya. Iya. Kan sendirian kan terpaksa tuh melakukan itu. Betul. Aku baru terbiasa lihat MC sendiri tuh di sini. Itu karena emang Bang Panji ngikutin di luar negeri. Luar negeri kan MC-nya sendiri-sendiri semua. Iya. Di kita doang baru dua-dua. Iya. Karena seringnya gak berani, karena Susah sih awal MC naik kan, sendiri, awal iya. naik ngomong-ngomong sendiri, misal Gua kalau juga ada nggak bisa kalau karena belum tentu penonton merhatiin Bang Pon. Betul. Kalau Iya lagi. jadi kita harus ada temen tektokan. Betul. Kayak orang ngobrol membuat gitu. serunya gimana gitu. Kalau misalnya berdua kan kita bisa seru, minimal seru berdua ya. Iya betul. Paling minimal aja tuh seru berdua. Minimal dan sering. Ntar ketularan misalnya serunya ke yang lain. Nah ini kalau sendiri aja, seru sendirinya aja susah gitu. Atau dia main sketsa. Jadi stand up ya jatuhnya. Kayaknya diharapkan Panji gitu deh, dia nyoba materi stand up atau setidaknya kan crowd work juga stand up kan, bentuk stand up. Nah, sebenarnya kadang-kadang kalau di kafe itu dulu waktu di Malang ya saya pernah yang heckling tuh bukan ini blender, motor, wang lewat Heckling di sini semesta. pun, di sini pun karena dekat Mabes Polri apa dekat ini ya, sering-sering lewat tuh. Dan banyak kebakaran di daerah-daerah sana. Jadi kayak weng. Atau ini asbes. Asbes hujan lagi. Oh asbes. Iya asbes. Itu kafenya masih pakai asbes. Bang. Iya. Sering banyak di Jepara kayak gitu. Kalau hujan udah mending diem dulu atau apa gitu. Tapi nggak order kan? Hah? Nggak order. Kebanyakan semi Semi outdoor gitu. Jadi tetap bisa kedengeran apa yang di luar. Dan materi kita bisa didengar sama orang lewat. Gitu kalau di Malang kayak gitu tuh. Lewat apa tuh gitu. Nyawut. Iya, kalau hujan susah. Gimana tuh sebagai komika terus hujan gitu di tengah perform. Hujan udah Gua penontonnya pernah nonton dikit. di hujan. Bogor ya. Di Bogor di anak acaranya anak stand up Bogor. Pas lagi situ semi outdoor juga, pas lagi hujan juga. Tapi memang komik Bogor tuh mentalnya kuat-kuat gitu. Padahal gua aja yang nonton kagak denger dia ngomong apa gitu. Apalagi penonton yang pada di bawah hujan itu gitu. Gua yang di sampingnya dia aja nggak jelas gitu ngomong apa nih karena ketimpa hujan. Tapi dia main aja gitu total maksimal gila. Iya. Itu karena komunitasnya ya. Komunitas karena kalau nggak gitu ntar diomelin sama senior jadi beban harus terus ini Takut bener. lagi dia. Atau bisa improve gak sih, ya kan? Dijadikan di riffing ya. ya di riffing aja. Kita kan nggak bisa acuh sama yang terjadi itu kan. Betul. Itu kan ngeganggu saya sebagai performer sama sebagai penonton kan. Harus kita bahas juga kan. Ya, Kalau masalah didiemin bahas juga mah, iya. Kalau masalah bahas mah kayak misalnya berapa deretan komik nampil pasti dari pertama juga udah bahas, dari kedua udah bahas, sampai yang keempat aja udah mau bahas apa lagi. Iya, mau bahas apa lagi. Hujannya makin deras. tadi. Kalau kayak tadi kalau di heckling blender gitu, Iya. tiba-tiba kan kita ada keinginan untuk tiba-tiba kita lagi bahas apa nih? Ada blender. Kita pasti nyeletuk apa blendernya gimana gitu Iya, kan. iya. Seringnya kayak gitu. Paling atau nggak nunggu diem dulu. Atau kadang malah bisa jadi satu materi lagi panjang soal blender itu. Kalau kita bisa cair nih ngomongin blendernya gitu. Iya. Tapi itu nggak bisa diatur lagi, maksudnya minta tolong kan, minta tolong ke kafenya jangan ada suara blender, tapi orang pesen jus, gitu-gitu. Atau ini Padahal ada lo tahu alat yang kata biar blendernya nggak berisik. Oh ada tapi di kafe Starbucks kan mahal. pakai itu. Iya, tapi kafe mahal. Kan kita nggak pernah open di Starbucks, Bang. Iya juga sih. Ditutup kan, ada tutupannya gitu. Atau yang sering lagi dialamin di Jepara itu ini panggilan pesanan. Jadi kan kafenya itu dia ngambil pesanan sendiri di meja kasirnya. Jadi lagi sana tiba-tiba pesanan atas nama Rio. Iya. Oh itu ada pengalaman tuh di Iya, iya. Malang. Nah
ini waiternya bilang ke MC-nya, lalu MC-nya sambil dilucuin gitu, sambil dilucuin kayak ngomong, oh ini pesanannya ini, kamu belum pesan, kamu di sini belum pesan gitu. Jadi kayak jadi apa ladang kelucuan juga sih, semoga. Iya itu, jadi bolak-balik diimprovin aja kan jadinya. Emang harus bisa adaptasi aja kayaknya. Iya. Seberapa sering Bang Pon nyalain penonton akhir-akhir ini? Karena soalnya inilah ya, materinya Bang Popon kan cukup sensitif di beberapa orang, kadang-kadang tahu-tahu ada cewek nonton ya kan, yang gitu-gitu. Itu emang kebetulan belum pernah kondisinya yang main di depannya kumpulan SJW. Sebenarnya sih pengen gitu kalau lihat ada situasi ini kayak kira-kira banyak cewek-cewek bondol pakai dogmar naiknya lagi kita bawakan materi ini kita pengen lihat atau kupu-kupu gitu kumpulannya nih gitu kayak pengen ngetes cuma takut duluan gue sebenarnya takut juga gue kalau pas gue naik takut juga maksud anda apa males banget jadi gini maksud saya jadi diskusi Kalau Tama gimana? Nyalain penonton ya. Aku dulu pernah di fase itu karena ngerasa materiku kayaknya nggak bisa diterima orang Jepara. Jadi aku ngerasa akhirnya aku nyoba keluar kota ternyata memang nggak lucu aja. Ya. Itu. Keluar kota Ada mana mana nih? Seringku ke Kudus, Semarang gitu deket-deket ke Jepara. Jadi ngerasa kayak kalian aja yang nggak ngerti. Oh bener-bener gue juga ada fasenya begini sih bener. Nyalain penonton tapi bukan karena ini atas materi kita ya. Betul. Iya. Apa sih materinya terlalu cerdas apa gimana sih? Mikirnya pasti rata-rata gitu kayak ketinggian nih materi gue nih atau enggak jadi penonton nggak nyampe Iya. gitu. Ada ya. Akhirnya disederhanakan aja dan jadi tebak-tebakan. Terlalu sederhana. Fasenya pasti begitu. Ada lah, maksudnya setiap komik pasti ada fase kayak Ada gitu. fase egois Fase ya, sotoy, egoisnya, iya. Apalagi kalau habis nonton komik luar tuh. Habis ngomong komik luar, joknya bagus nih. Iya bener-bener. Komik luar bahas ini lucu banget. Kalau nonton sini nih nggak kayak orang nonton luar gitu-gitu. Penontonnya paham bahasa Inggris, Mas. Kecuali kita ngomong bahasa Inggris ya. Karena emang berat-berat sih kalau yang ngomong bahasa Inggris. Tapi saya baca di buku pecahan tuh nggak boleh tuh nyalain penonton. Problemnya open mic-nya banyak sih di sini. Jadi kita bisa tes di tempat lain atau bahkan di Zoom apa ke teman-teman sendiri. Kalau open mic-nya dikit gimana? Kita kudu tetap berada di proses itu gitu. Kita kan tidak boleh menyalahkan penonton gitu. Kita coba terus kapan ngetes materinya gitu kira-kira. Iya. Kayaknya nggak apa-apa dong nyalain penonton. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kayak Berarti ada beberapa penonton yang emang kayaknya harus disalahin. Kayak yang di kafe dia misalnya ini bedain sama job sama Open mic. show sama open mic ya Iya, gitu. iya. Kalau show kan mungkin kalau kita ngebom di show kita nggak boleh nyalain penonton karena penonton datang udah siap nonton. Oh, Nah, iya. iya. Oke. Kalau di show Tapi ya. kalau open mic ada aja meja yang rame sendiri, heboh sendiri. Oke. Bukan matiin kita makin bikin kita ke yang lain ganggu fokusnya jadi ke dia gitu ke kita. Padahal udah dikasih tahu ini ada open mic gitu ya. Kayak gitu-gitu kan ada juga. Itu layak disalahkan sih. layak disalahkan. Konteksnya show berarti ya. Iya, kalau show kayaknya nggak bisa. Kalau show ngebom di show nggak bisa nyalain penonton sih kayaknya. Kecuali penontonnya rame sendiri juga. Iya. Gimana kalau di show penontonnya rame sendiri gimana? Aduh pernah Ngobrol-ngobrol Kayaknya sendiri. nggak pernah sih kalau Kalau ngejob sih ya. ngejawab. Kan beda lagi tuh. Open mic, ngejob, show. Kalau job tuh ada aja, misalnya diundang di kantor. Di kantor itu ada satu orang yang kayaknya dia adalah badutnya kantor itu. Iya, dia. iya. Orang terlucu di kantor itu. nyeletuk ya. Kayak jadi adu-aduan lucu sama dia kita ke sana. Kalau seringnya bosnya nggak peduli. Di Wah, itu depan dia aja sering, begini aja, iya. nelpon aja nggak peduli. Kecuali disenggol. Kecuali di-mention. Oh, biasanya iya, gitu ya? Iya. Iya. Atau sekalian di-mention kalau orang-orang kayak gitu, Bang. Jadi kalau misal rame sendiri, rame mulu itu gitu-gitu. Iya, Ya, bener. biasanya kan kayak gitu di-mention aja. Atas ya jatuhnya tetap malah bisa di roasting juga. Iya. Itu nggak menyinggung tuh. Enggak ya? Selama nggak cuman yang dibahas ramenya dia aja mungkin ya.
kayak ini stand up nih gitu-gitu. Kan biasanya orang kalau yang aku lihat marah-marah aja tuh kalau misalnya lagi stand up ada orang ngobrol sendiri. Penontonnya dimarahin. Iya. Kalau di open mic. Iya, di open mic. Dulu tuh kalau di Malang pernah ini yang disalahin tempatnya. Karena apa ya? Soundnya apa gimana? Bukan tempatnya apa ya? Penontonnya cuma segini tapi tempatnya terlalu gede gitu. Ya itu juga. Iya, itu bisa. juga bisa disalahin karena suara ketawanya bias apa? Kayak gema gitu. Gema. Kayak gitu kan. Jadi Kalau letak panggungnya pernah nggak? benar. Kalau letak panggungnya gimana tuh? Yang nggak Jauh. proper gitu ya. Terlalu kecil atau? Letak panggungnya pernah aku open mic, letak panggungnya adalah akses jalan. Iya. Jadi kita lagi Lewat-lewat. iya, orang lewat gitu. iya, Kadang iya, kita yang pernah. maju. Pernah. Oh, aku pernah kayaknya itu Lagi akses stand up toilet diawasin pernah. loh Mas. Awas Mas. Awas ya, kita lagi stand up diawasin. Ya kamu yang cari jalan lain lah maksudnya gitu kan. Oh, tapi kalau nggak ada jalanan nih, soalnya waktu itu pernah di toilet, deket toilet gitu, deket banget. Maksudnya toiletnya di sini, panggungnya di sini. Jadi orang harus kayak, Min Sewu masih lewat di situ. Iya, gitu. Itu. Tapi kalau komiknya jago sih pasti di ini ya, roasting apa? Iya. Diabetes mas apa gimana? Improvnya sih dia sih. Atau pernah juga kita tempat open mic bangkunya gitu yang kita di panggungnya di sini bangkunya yang dua bangku sofa gitu meja jadi yang duduk sini ngebelakangin kita iya jadi kita di depan kita tuh pala orang tuh madep sono gitu yang sebelah sana baru dia bisa nonton kita gitu itu kan kasihan juga Iya. Itu kayak salah panitianya sih berarti ya. Maksudnya gue udah diputar gini, tapi sofa juga kayaknya terlalu nyaman deh untuk nonton open mic. Dia gini pasti nontonnya. iya dia juga terlalu males untuk balik badan begini kan ya udah Dia nonton begini gimana? iya pegel juga begitu Tawanya paling gitu. Kayak denger podcast itu. Tapi untuk show kayaknya jarang deh. Memang kalau show yang iya, kayaknya udah di setting pasti kan udah diatur betul, madep ke- setting penonton, setting panggung, gimana orang punya kesiapan untuk nonton show juga mereka sadar sendiri kan. Masa di show dia teriak-teriak atau tiba-tiba Ada sih kayaknya. Apa ya? Kayaknya tapi kalau Jambore sih. ngomongin show ngebom gue juga ada deh ngebom. Iya soalnya. Oh gue di Jambore ngebom kayaknya Jambore yang Jambore. bukan Jambore hutan Hutan satu Oh. hutan satu kayaknya gue nggak Nah. terlalu lucu tuh Iya. Saya juga kebetulan mau ngomongin yang Jambore, Kak. Ada temen yang depresi banget karena kan outdoor terus materinya cukup in group gitu terus akhirnya ngebom gitu. Kalau Bang Popan dulu gimana? sama kayak gitu bawain materinya juga tentang LGBT itu kan waktu itu di Jambore di hutan satu waktu itu di Jogja kan? main malam di deretan yang para juara-juara itu. Ini kalau mau nyala-nyalain ya. Kalau mau nyalanya gue mah salah-salahin aja bro. Main abis Riken, main abis CG, main abis Bang Dapi. Oh, nyalain urutan. Urutannya Oh ini udah pada lucu-lucu banget nih orang-orang ini. Gue main, aduh anjing. Terus kayaknya nggak terlalu lucu. Tapi terakhirnya kan kalau nggak salah entah Rispo atau Bang Rispo atau Mas Mukti itu lucu-lucu aja mereka. Emang guanya aja yang kurang. Oh, bukan penontonnya. Tapi mungkin tipe penontonnya. Iya. Iya, bisa mengaruhi Bang Pon. Mereka abis nonton ini nih, disuguhin komedi kayak apa. iya. Oh bener. Anjlok. Iya. Itu kan kok Ernest pernah nggak suka main abis Uus kan. Oh iya. Karena Uus jokesnya begitu, kok Ernest gimana gitu karena bisa merubah itu apa mindset penontonnya gitu. Iya. Oke, kok Misal Ernest lagi ya? habis lihat Nggak apa-apa kan kita contoh emang gitu pernah. Kotanya Yudakan deh tuh yang tahu. dilempar. Biar nyari temen aja. Misal habis lihat Bang Rispo nih muntah-muntah gitu kan. Komedi yang Embel bener-bener. mandi. Iya, gitu-gitu. Kita masukin komedi opini. Selesai tuh. Opini kita terbawa air. Air mandi. Aduh. Kayaknya kalau di Jambore nggak bisa nggak sih materi opini-opini gitu? Apa pernah ada yang bisa waktu itu? Abeb? Kalau biasanya kan urutan line up itu disesuaikan
bisa dikelompokkan per juara gitu. Iya, Atau iya. per tipe komedi. Betul, betul. Oh, harusnya gitu ya? Iya. Kalau per tipe komedi lebih enak tuh. Kita bisa ngikut sebelum Emang kita begitu ngapain. kan, emang begitu kan kayak Iya. komedi perempuan ada yang kayak ebel-ebelan misalnya yang Ebel-ebelan tuh gimana? ya kan waktu Ebel, Bang Rispo kan satu ini tuh semuanya tuh. Nang. Nang. Aktif. Performa, penampilan aktif, banyak ini panggung, act out gitu-gitu. Oh, berarti outdoor enggaknya nggak ngaruh sebenarnya. Outdoor enggaknya ya. Kalau show tetap nggak ngaruh penontonnya. Betul, Iya, betul. penontonnya udah siap untuk Udah siap nonton aja. semua. Open mic outdoor susah. Apa nih outdoor tuh Tapi gimana? hujan ngaruh. Oh, hujan ngaruh. Ya, kayak di Iya, Jambore kemarin ya? Jambore yang Iya, kemarin. Jambore. Itu kan ini hujan. Kesian tuh Jupri yang lagi main depannya padahal udah lucu kan. Nongolin pantat. Lucu banget tuh udah mau masuk materi. Hujan penonton sibuk pakai jas hujan, sibuk neduh. Buyar dah konsentrasi. Bentar Bang Jupri, iya premisnya masih ingat bentar. Pakai jas hujan dulu. Premisnya masih ingat, ntar lanjutin aja setupnya. Itu kita menyalahkan cuaca berarti. Iya, kita salahkan cuaca nggak apa-apa ya. Salahkan Outdoor alam. gimana lagi? Salahkan alam. Dan Pernah nggak Betty Tam? Vera. Show ngebom? Hah? Pas show ngebom? Ngeblank. Oh Ngeblank dan jadi kita semua ngebom. sudah lihat. Iya. Iya. Show, Tapi nggak ngebom lah itu lah. Show mana? Ngeblank gimana? spesial aku ngeblank. Oh iya. Oh, Iya, di spesial. Jepara ngeblank. Sampai situ aku ngelawan catatan. Hmm. Itu masuk di Comika ID. Maksudnya Masuk di Comika. masuk di rekamannya. Masuk di rekaman. Penontonnya gimana? Ya, jadi langsung turun aja gitu. Aku ngerasa, Oh. aduh ya udah. Bentar ya, aku ngambil catatannya. Iya. Gua Baca juga apa tadi? Kalau kayak gitu gue juga pernah kayaknya yang waktu bikin show sama Brata sama Bang Bintang sama Oki. Oh, ini apa namanya? Yang zaman Big Kom- Four. Big Four. Oh, Big Four. Big Four, bukan. Big Four. Yang gue lupa juga sama materinya bikin catatan nyontek aja terus. Itu juga kayak performanya nggak terlalu bagus. Istilahnya kayak naik motor, udah kenceng nih, dimatiin lagi Iya, motornya. gitu-gitu. Jadi kalau Jadi mau nggak kenceng lagi lama. Berat, Iya. emang. Jadi suasananya sepi. Hening. Suka dukanya ya ternyata ya. Kadang-kadang sih juga nggak kena gitu. Penonton jadi apa ya? Kesiapannya beda lagi untuk nerima jokesnya lagi. Jadi kayak oh ya udah dia lupa. Dia mengungkapkan kecewaan nggak sih? Kekecewaan penontonnya. Ada yang mengungkapkan nggak? Atau ya fun-fun aja sih akhirnya, pada akhirnya. Waktu kamu ngeblank. Kelihatan di raut mukanya sih. Kita pas sebagai performer tadi ketawa tiba-tiba sekarang gini. Ini dari abis show nggak minta foto. Kan ketahuan. Iya. Tingkat kepuasan orang tuh Iya, gitu. dari situ tuh, dari situ. Sama Kita nggak ada mention mintain di foto. story. Iya. Mention di story. Berarti Nggak nggak ada yang puas dia sama mention. kemarin gitu. Kita nggak Mikir kita kita nggak berkesan, berkesan tidak, ya. tidak penting buat mereka diajak foto. Kayak di Jambore kemarin kan pas udah terakhir orang kan pulang kita banyak yang minta-mintain foto orang-orang. Gue pesimis sendiri tuh, ada gak yang mintain foto? Ada nggak Pak Bun? Ada beberapa. Oh, ada. Karena Odi aja ada Odi. Odi ada? Ada yang mintain foto. Tapi nggak tampil ya? Padahal nggak tampil. Waduh. Presence media sosial kuat nih. Gede dia spotlightnya dia. Present. Tapi itu juga Odi aja tuh, kan gue liatin story-nya Odi katanya. Perasaan tadi ada yang mintain foto, tapi yang ngetek baru 3 orang. Perasaan yang mintain foto tadi ada 5 orang. 5 orang. Ya. Ada 2 orang ditungguin. Ada 2 orang. Ada 2 orang Dia ditungguin. bikin story begitu bilang. Oh iya Dia bener. nggak pakai harga Karena diri emang sama sering sekali. begitu tuh orang minta foto tapi nggak di-tag. Iya sih biasanya gitu ya. Kita nungguin kemana? Apa jangan-jangan untuk menghibur kita ya? Sebenarnya kita raut mukanya jelek banget nih Mas ini. Sedih kali ya. Coba kita minta Dia tahu, foto dia gitu. tahu teman-temannya diajak foto dia Dia nggak sendiri. kesian, dia foto deh. Kita Jadi ajakin simpan foto. lah kali-kali nanti diupload. Bang, Habis itu dia tadi pesen ya? ya. Wede. Wede. Dua doang ini minumnya. Iya. Sikat bang. Ntar Mas Indra minum apa ya? Air putih aja. Air putih, ntar ya. Air putih aja. Sikat bang, langsung bang. Maksudnya saya baru tahu loh ini bisa pesen. Kalian kenapa? Nah itu minta tolong sama Elmi aja beliin. Tawarin tadi tiba-tiba. Yain aja. Cuma open mic kalau misal di komunitas sekarang tuh dinamikanya kayak apa sih?
ketimbang di sini. Kalau Bang Popon nyoba di markas gini, tempat kayak markas atau tempat kayak Ketawa, mending di komunitas apa mending di tempat kayak gini? Kan itu perlu ada dua kali tes, karena juga kadang-kadang tempat kayak gini sama Ketawa gue tuh sangat ditakutin karena penontonnya terlalu siap, tempatnya terlalu Kayak show ya? terlalu mantep, terlalu bagus, sehingga kita bawain joke apa aja orang misalnya ketawanya kenceng atau gimana, padahal di aslinya nanti kita bawain nggak segitunya. Nggak segitu, gitu. bagus. Oh iya. Karena terlalu proper aja gitu tempat dan situasi kondisinya. Kan kalau di open mic kan nggak gitu tuh, karena tempat meja nggak ngadep ke depan, muter-muter, nonton kadang-kadang ngobrol sama temennya. Kalau kita bisa memecahkan itu lebih valid hasilnya dibanding pecah di sini gitu. Lebih besar kemungkinan pecah di tempat lain. Betul. Iya. Kalau bisa pecah di tempat kafe yang biasa gitu ya. Iya. Lebih mengasah mental ya berarti ya. Kalau Tama gimana? Kamu akhir-akhir ini open mic di sini juga Iya. kan? Maksudnya itu untuk tes materi atau untuk apa? Maksudnya sebelumnya pernah dicoba misal kayak di Jaksel atau di Jakbar dulu nggak? Gini, kalau aku selama di sini sekarang tak bedain jadi dua tempat open mic tuh. Ada tempat yang buat materi mentah, sama buat ngelancarin materi. Di sini tuh tempat-tempat premis mentah aku lempar-lempar di sini karena lebih enak. Oh Iya. Orang merhatiin. Jadi bisa diajak interaksi. Ini dia diapain ya? Masih pede di sini. Oke. Nah, kalau udah di tempat yang chaos atau aku standarnya di Jakbar. Jakbar buat ngelancarin materi. Oke. Materi udah jadi baru aku berani naik ke sana. Soalnya kalau jadi banget di sana bisa pecah banget ya. Iya. Di sini tuh enak banget buat ngelempar premis doang. Ya tipis-tipis aja, siapa tahu dapat punchline di atas panggung gitu. Lebih sering gitu. Bener juga ya, bener. Karena ya itu kan enak pede gara-gara supportnya yang bagus itu kan, Tam, dari penonton di sini. Coba kalau kita lempar premis mentah di kafe-kafe begitu. Dan di sini barengnya anak-anak pecahkan. Oh iya. Enak. Penontonnya juga mereka kayak sebelumnya tahu kita. Kalau aku sama Bang Pon enaknya dikenal, jadi mereka udah siap nih dengan tipe komedi kita. Oh iya. Mereka juga lagi ngetes materi jadi saling support juga. Iya. Jadi lebih pecah. Ya, semoga lebih lebih kondusif aja tempat-tempat open mic lah maksudnya. Dan kalau di sini masuk story-nya Comika Media. Ya, iya lagi. Seenggaknya pulang open mic ada yang di repost. Kayaknya besok pengen nyoba di Jakbar. Takut nggak sih di Jawa? Itu, aku di sana pokoknya harus materi jadi Iya, bener. tinggal ngelancarin aja. Sebenarnya gue paling takut gue open mic di Jakbar. Karena Kalau pernah ngebom siapa? gue kayaknya beberapa kali di Jakbar nggak kena ngebom. Susah. Kecewanya lama. Karena dilihat Fair tuh penontonnya. di sana kan sering datang ini juga senior. Iya. Jadi kalau dilihat terus kita nggak terlalu oke, Gitu doang. iya jadi kayak nggak deh. Awalnya diajak stand Iya, up nggak ya, dulu, nggak dulu. diturunin aja deh. Kalau gitu saya balik dulu. Terima kasih atas sharing-sharing ya Bang Pon. Makasih. Tama, sukses ya. Saya boleh ambil Silakan. Ambil. ini deh. Pulang habis ini. Tommy Kapor, 26 Mei. Makasih.